Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Kita berjumpa kembali di ibadah raya pada minggu ini. Setelah sepekan kita beraktivitas, bekerja, sekolah, mengurusi rumah dan sebagainya, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang indah. Amin. Dan biarlah saat ini kita datang dengan membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur karena Dia selalu menyertai kita. Mari saja kita berdiri sama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Khususnya sepekan ini, setiap kesempatan yang Kau beri untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat setiap kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Bahkan berkat-berkat yang tanpa kami sadar sekalipun Engkau tetap memberikan buat setiap kami. Kami mau mengagungkan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau, karena Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sambut ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mengagungkan namanya, Raja Mulia. Dialah Allah yang pemenang, Bapa yang kekal. Ciptaan
Tuhan kita. Mari ku sorakan, haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Amin. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. dengan imanku ku diselamatkan Oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkasa, Allah yang berkuasa, berkuasa. berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, Sebab Engkau sertaku. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan Hanya nama Yesus. oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku Sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang perkasa, Allah pemenang, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk sepekan ini. Yang pertama, gereja akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu 7 November 2021, berarti minggu depan, setelah ibadah 2 selesai di kolam lantai 1.
peserta baptis dapat mempersiapkan diri dengan membawa pakaian ganti. Yang kedua, kabar gembira bahwa ibadah Flame CC atau ibadah sekolah minggu akan kembali dimulai secara offline atau tatap muka. Rencananya akan dimulai pada minggu kedua bulan November, yaitu pada tanggal 14 November 2021 pukul 9 pagi sampai 10 pagi di lantai 3. Kabar gembira selanjutnya, ibadah Elim Youth Ministry atau ibadah pemuda remaja juga akan segera dimulai secara offline. Rencananya akan dimulai pada hari Sabtu 13 November 2021 pukul 5 sore sampai 6 sore di lantai 2. Kami berharap para orang tua dapat membantu menginfokan dan mengajak untuk putra-putrinya bergabung, yang anak-anak di Flame CC atau sekolah minggu, yang pemuda remaja di Elim Youth Ministry, dan supaya mereka bertumbuh dan berakar bersama-sama. Oke, kini saatnya kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan itu menguatkan kita, membangkitkan iman kita, akan harapan buat kita. Kita sekali lagi datang kepada Tuhan untuk menyembah. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bagi kami, Tuhan. Kami menyembah. Namaku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami datang kepadamu, Tuhan, membawa hati kami sebagai persembahan yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Namaku datang Menyembahmu, Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percaya Ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari saja kita berikan bersama-sama sekali lagi dan datang kepada Tuhan, menyembah dari tempat ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Kami percaya Kau Engkau selalu menyertai kami, Tuhan. Tak usah ku Kami
percaya Kau di dalam kehidupan kami. Tak usah ku cemas, Kau penghibur Yang lemah Engkau kuatkan. Kau buatku. Dengan iman katakan ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyatakan Engkau Allah yang hebat. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau selalu beserta kami, Engkau di dalamku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. yakin dan percaya Dialah penghibur kita. Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Mari nyatakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi dengan iman ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Tuhan, Di hidupku kami percaya Kau Allah yang kudus. Dalam kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, tempat ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Haleluya. Dikaralah mata karalah masih, dikaralah yara mata karalah. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang perkasa. Engkau kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan
naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, kudus Engkau, kudus, yang berjanji akan datang kembali dan akan datang. Penuhi kami dengan kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Haleluya. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Terima kasih Tuhan, kemuliaan keagungan-Mu, kami naikkan sorak pujian kami bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Dengan iman katakan, kudus Engkau, kudus, kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, kami menyembah Engkau dalam kekudusan, yang datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Mari sembah Dia. Sikarala mata karala ya ramase. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Engkaulah Raja mulia, Engkaulah yang perkasa, Engkaulah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu dari tempat ini, dari hati kami. Sikaraya ramata karala ya ramata karaya ramase. Sikaraya ramata karala ya ramase. Haleluya. Kemuliaan-Mu memenuhi hati kami, kemuliaan-Mu memenuhi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sikaraya mata karala mase, sikaraya mata karala. Kudus Engkau, kudus, telah datang dan akan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus pada hamba-Nya Engkau, kudus,
Bagi Yesus segala hormat dan kuasa. Kamilah yang punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dan luar biasa. Bangsa-bangsa lain tidak punya itu. Oleh sebab itu pada saat ini kami tinggikan Engkau. Kami besarkan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaktian pagi hari ini. Kami percaya ada rencana ilahi yang besar dan luar biasa atas setiap kehidupan kami. Ada perkara-perkara yang luar biasa, ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap orang-orang yang percaya. Dampaknya akan besar bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih untuk anugerah-Mu pagi ini. Kami membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap menikmati berkat Tuhan katakan sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Pak Gembala yang memberikan saya untuk sampaikan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati tentunya orang yang membaca firman, merenungkan, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Hidup dalam kasih karunia. Saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini adalah hidup di dalam kasih karunia. Kita percaya bahwa hidup di dalam kasih karunia adalah sesuatu yang diharapkan setiap orang. Karena kita tahu pada saat ini adalah kalau kita mengerti tentang kasih karunia, yaitu kasih yang diberikan Tuhan kepada seseorang, padahal orang tersebut tidak layak menerima kasih tersebut. Itu berarti bahwa kasih diberikan oleh Tuhan kepada orang yang tidak sanggup membelinya. Dan itu diberikan secara cuma-cuma. Dan itu adalah keunggulan bagi orang-orang percaya. Itu keistimewaan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, karena kasih karunia itu diberikan kepada orang yang percaya. Orang yang percaya bagaimana? Orang yang percaya bahwa dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itulah yang orang itu tersebut memperoleh kasih karunia. Dan kita tahu bahwa pilihan itu bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan sebelum dunia dijadikan kita dipilih Kristus. Oleh sebab itu, kita mau pergi kemana, kita mau lari kemana, kita mau mencoba meninggalkan kemana-mana Tuhan, kita tidak akan pernah terlepas
Karena pada dasarnya kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sekalipun berlari kemana-mana, pada akhirnya sebelum magnes gitu, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang Tuhan sudah tentukan dia sebagai orang yang memperoleh kasih karunia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia yang utama bagi kehidupan kita adalah kematian atau korban Kristus di kayu salib. Karena tanpa korban Kristus tidak ada penebusan. Tanpa korban Kristus kita tidak akan ada pembenaran di dalam kehidupan kita. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 itu sebagai inti dari pemberitaan Injil bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan, memberikan kasih karunia anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, Yesus Kristus, tidak binasa, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan ini adalah sebuah kebanggaan, ini adalah sebuah istimewanya kita sebagai orang percaya. Lalu orang-orang yang duduk di tempat ini, kalau ditanya, apakah engkau sudah terima kasih karunia tersebut? Dan akan berkata, amin. Saya sudah. Pada waktu kapan? Pada waktu saya mengambil keputusan bahwa di dalam diri saya ada Yesus Kristus, dalam diri saya ada Roh Kudus, saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan mengatakan, tidak ada orang percaya kepada Yesus Kristus kalau dia tidak lahir dari Roh Kudus. Amin, saudara. Itu membuktikan bahwa kehidupan kita, kalau kita sudah katakan di dalam mulut kita bahwa Tuhan itu, Yesus itu Juru Selamat saya, itu berarti Roh Kudus sudah bekerja dan kita terima korban, kita terima kasih karunia yaitu keselamatan. Lanjut, banyak orang Kristen menganggap setelah mendapatkan kasih karunia, mereka sudah merdeka. Saya sudah selamat, saya merdeka. Karena surga dunia sudah ada yang menjamin. Saudara, memang kita itu benar-benar merdeka. Firman Tuhan mengatakan, di dalam Kristus itu benar-benar merdeka. Bukan hanya merdeka, tetapi benar-benar merdeka. Kita ini sudah merdeka. Tetapi kita harus tahu kemerdekaan kita bukan sebuah kemerdekaan yang tanpa kontrol. Ibarat ikan di dalam akuarium atau di dalam air, bisa kemana-mana dia bergerak. Tapi ikan itu tidak akan pernah bisa hidup jika dia keluar dari air. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita belajar pada saat ini bahwa kasih karunia itu diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan korban salib Kristus yang menurut kita melihat firman Allah bahwa Dia korbankan anaknya yang tunggal, tidak memandang kehinaan itu, bahkan meninggalkan keilahiannya untuk keselamatan kita. Saudara yang terkasih, ibarat air keran, jika tidak dibuka, maka keran itu akan mampet dan airnya berbau. 1 bulan saja keran itu tidak dibuka, bisa berbau. Tapi kalau keran itu terus dialirkan, maka keran itu airnya tidak akan berbau. Demikian juga, saya akan sampaikan sesuatu pada saat ini, bahwa kehidupan kerohanian kita tidak akan bertumbuh dan berkembang jika kasih karunia ini hanya dianggap sebagai keselamatan, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, setelah itu selesai di tempat itu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Nuh di dalam Kejadian 6 ayat 8 itu mengatakan, Nuh mendapatkan kasih karunia. Saudara, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Nuh itu dilihat oleh Allah tidak bercacat di hadapan Tuhan.
Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Melihat dunia ini, Tuhan sangat-sangat sedih hatinya karena kejahatannya yang begitu luar biasa. Dan akhirnya Nuh dipilih mendapatkan kasih karunia. Bukan demikian Tuhan selamatkan Nuh, selesai itu akhirnya Nuh beranak pinang di sana. Tetapi ada beban, ada tanggung jawab, ada misi khusus yang dilakukan oleh Nuh lewat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Yaitu, hai Nuh, berjuanglah, berbuatlah, membuat bahtera. Saudara yang terkasih, untuk membuat bahtera berpuluh-puluh tahun dikerjakan. Dia tidak pergi keluar, dia tidak jalan-jalan ke mall, dia tidak refreshing ke sana ke sini. Dia hanya fokus bagaimana bahtera itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, pada saat itu akhirnya Nuh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kasih karunia diberikan oleh Tuhan, tetapi tanggung jawab harus kita kerjakan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ada misi khusus dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh, berkembang, berdampak, supaya Kristus yang ada di dalam kehidupan kita akan menjadi Kristus yang hidup. Kristus yang luar biasa adalah Kristus di dalam diri kita. Pada waktu saya membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian itu, aku tidak akan tinggal selama-lamanya, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam tubuh manusia. Itu berarti dia akan mati. Seperti itu. Itu berarti bahwa roh yang ada di dalam kehidupan kita ini sebenarnya roh Allah. Kalau kita melihat di dalam Timotius berkata, ini manusia Tuhan. Saudara yang terkasih, pada waktu menciptakan manusia, Allah memberikan rohnya kepada kita. Kita mau pada saat ini supaya sadar dan memahami panggilan Allah dalam kehidupan kita, supaya kemuliaan Tuhan semakin terjadi dalam kehidupan kita dan pekerjaan misi besar Allah di dunia ini. Kasih karunia dan rencana Allah dalam kehidupan kita adalah dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa dipisahkan oleh kehidupan kita. Jika pada saat ini orang percaya setelah diselamatkan, yang penting aku terima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya sudah selamat. Saudara, itu berarti Tuhan akan sedih dan Tuhan akan ngelus dada. Bukan itu tujuanku menyelamatkan engkau. Ada misi khusus untuk sampaikan berita Injil kepada semua orang supaya nama Kristus itu besar. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan sebelum dunia dijadikan, Musa lahir kecetet dan akhirnya mendengar perkataan bahwa anak Israel akan dibunuh. Semua anak laki-laki Israel akan dibunuh. Akhirnya mamanya Musa untuk terus membawa Musa ke sungai Nil dikenterno, saudara ya. Nah seperti itu, dan akhirnya Musa ditemukan putri raja Fir'aun. Saudara yang terkasih, itu suatu perjalanan kehidupan orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah krisis sekalipun, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara yang firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 71 kalau nggak salah, jika aku tertindas, itu baik supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Saudara yang pada waktu Rasul Paulus, suatu rasul yang dicap oleh orang percaya adalah penganiaya jemaat. Rasul Paulus kalau melihat orang Kristen bawaannya tak citas kowe. Saudara yang terkasih, dengan kesadisannya itu akhirnya Tuhan
memburu Rasul Paulus. Dan pada waktu yang sudah ditetapkan pada waktu perjalanan ke Damsyik, akhirnya Rasul Paulus ditangkap Tuhan. Rasul Paulus, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Tuhan, saya tidak menganiaya engkau, menganiaya jemaat. Tapi jemaat yang teraniaya, sebelum teraniaya, Kristus yang dianiaya. Amin. Itu berarti bahwa hidup kita ini satu di dalam Kristus, satu. Saudara yang terkasih, selalu ada misi khusus dari Tuhan untuk kemuliaannya. Kita dikasihi supaya kita bisa mengasihi. Kita akan fokus kepada jemaat Makedonia. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara yang terkasih, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Hidup dalam kasih karunia. Ada 3 hal yang dilakukan jemaat Makedonia, pola hidup di dalam kasih karunia yang dimiliki oleh jemaat Makedonia adalah yang pertama, selalu hidup dalam sukacita. Amin. Roh Kudus itu akan menumbuhkan rasa sukacita. Dimanapun kita berada, Roh Kudus akan menumbuhkan kasih sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Jika pada saat-saat tertentu kita ditempatkan di suatu yang menurut ukuran manusia tidak menyenangkan, tetapi kalau kita punya Roh Kudus, kita akan tetap sukacita. Amin. Karena bukan kita yang membuat perdamaian di tengah-tengah kondisi seperti itu, tetapi Tuhanlah yang akan melakukan luar biasa. Kita tahu kalau kita dipanggil di sana, kita akan dibuatnya sukacita oleh Allah, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan berbicara tentang kebenaran di sana, dan orang-orang akan selalu melihat dan memandang kita. Jika kita ditempatkan di tengah-tengah serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala, jangan takut. Memang itu firman Allah. Jangan berkata, Pak, sekarang saya mau jadi serigala, tetapi dia akan jadi domba. Saudara yang terkasih, kita dipilih oleh Allah sebagai domba, bahkan ditempatkan di tengah-tengah serigala. Meskipun sangat miskin, jemaat Makedonia sangat miskin. Saya tidak tahu ukurannya sangat miskin itu bagaimana. Orang yang dikatakan miskin, ya dia hanya bisa makan, mencukupi kebutuhan makannya saja, untuk kebutuhan yang lainnya tidak bisa. Tapi di sini dikatakan jemaat Makedonia, meskipun mereka sangat miskin, mereka tetap bersukacita. Amin. Jika pada saat ini kita sedang dalam kondisi kepepet, jika pertumbuhan perekonomian kita sedang bermasalah, jika perusahaan-perusahaan kita yang kita kelola, kita sudah melihat job-job yang sudah Tuhan tetapkan rasanya, tetapi ternyata gagal, kita tetap bersukacita, karena Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, selagi dicobai dengan berat, saudara yang terkasih, ternyata ada pencobaan yang ringan, tetapi juga ada pencobaan yang berat. Pada waktu Ayub dipanggil Tuhan, persembahkan segala korban karena anak-anaknya melakukan pesta pora. Pada waktu itu Tuhan bergerak, iblis bergerak
untuk menghancurkan keluarga Ayub. Saudara, ini adalah pencobaan yang berat bagi Ayub. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, mati saja daripada hidup. Saya melihat orang kaya, kalau sudah kaya itu luar biasa, setelah itu dipreteli harta bendanya dan jadi orang miskin, lebih kasihan daripada orang-orang yang sudah memang selama ini ya begitu-begitu saja. Tapi saudara yang terkasih, kita melihat jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Katakan amin. Katakan amin. Saudara yang terkasih, kita tahu di tengah-tengah pandemi ini banyak perusahaan yang kolaps, banyak usaha-usaha yang kita perjuangkan, kontrakan-kontrakan yang kita coba bangun. Saudara, karena banyak orang yang mengalami permasalahan tentang perekonomiannya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, jika kita hidup di dalam kasih karunia, maka apapun yang pada saat ini sedang kita jalani, sukacita kita terus meluap karena kita tahu Tuhan adalah harta yang paling utama dalam kehidupan kita. Yang kedua, adalah ayat yang kedua B dan ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, Rasul Paulus berkata, aku bersaksi, menyaksikan jemaat Makedonia adalah bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Memberikan kepada siapa? Memberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, dan juga memberi bagaimana pola pelayanan kita untuk supaya pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Bahkan mereka melampaui kemampuan mereka. Menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Hidup di dalam kasih karunia yang pertama selalu hidup dalam sukacita. Adalah tidak ada orang percaya, apalagi jemaat elim, suka cemberut. Mukanya tekuk-tekukan, saudara ya. Tekuk sana, tekuk sini, kumpul sana, kumpul sini, saudara ya. Tidak ada seperti itu, karena kita benar-benar merdeka. Kita penuh sukacita, karena di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada. Saudara yang terkasih, yang kedua, kaya dalam kemurahan. Kalau kita sudah terima Yesus, kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah memperoleh kasih karunia, kita harusnya kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu bukan hanya memberi secara materi saja, keuangan, tetapi memberi senyuman, merespon yang positif dalam segala sesuatu, dan semuanya kita lakukan. Bahkan di situ memberi lebih daripada kemampuan mereka. Saudara yang terkasih, mari kita terus belajar bagaimana kita memberi kepada Tuhan. Pekerjaan Tuhan memang kita melayani, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita bisa ibadah di sini, itu adalah pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan harus ada keseimbangan tentang persembahan dan korban. Kalau kita diajari bagaimana kita memberi persembahan, persepuluhan, firman Tuhan mengatakan hanya satu kata yang pernah Tuhan sampaikan, hanya satu kalimat yang Tuhan sudah pernah sampaikan. Kapan? Pada waktu Tuhan mengatakan, ujilah aku. Perkataan ujilah aku hanya di dalam Maleakhi pada waktu
Tuhan sampaikan supaya memberi persembahan, persepuluhan. Firman Tuhan mengatakan, ujilah aku. Karena banyak orang hatinya terpaut dengan hal-hal seperti itu. Makanya Tuhan mau, ujilah Tuhan. Tapi jangan gara-gara ingin menguji Tuhan, itu namanya tombok. Tetapi pada saat ini kita akan melakukan. Itu hanya berkata bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saudara yang terkasih, itu yang kedua dan yang ketiga. Dalam ayat yang keempat, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Kata-kata kasih karunia lagi, saudara ya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara yang terkasih, pelayanan sangat banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, itu sebuah pelayanan. Apapun, dimanapun, apa yang kita lakukan, semuanya kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu sebuah tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan. Saudara, kita bisa memberi, kita bisa terlibat dalam pelayanan, maka kemuliaan Tuhan semakin besar. Dampak pekerjaan Kristus akan semakin terasa, dan kehidupan jemaat akan semakin luar biasa. Kita percaya pada saat ini, kalau pada saat ini kita tidak bisa atau belum merasa sanggup melayani dalam berbagai hal seperti itu, kita bisa berdoa dari rumah. Karena itu pun terlibat dalam pelayanan. Tanpa doa, kekuatan gereja akan semakin lemah. Tapi doa yang akan membawa kita semakin naik, diberkati Tuhan, dan kita menjadi berkat. Kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita akan berdampak besar. Hidup dalam kasih karunia ialah terjadi dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kasih yang telah terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu.
berlimpah-limpah dengan kasih karunia. Selamatkan di dalam nama Yesus, supaya kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Sampai tanggal 31 Oktober tidak, perjalanan kita masih panjang. Haleluya. Dialah harapan baru turun atas kami pagi hari ini, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Haleluya. Baik yang di mimbar, baik yang ada di panggung, yang di bawah semua, kami ambil bagian semuanya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Rama Mataka Syandara Layandara. Ayo jemaat kita terus menyembah Tuhan. Urapan baru turun atas kita. Haleluya. Tidak boleh stagnan, tidak boleh mandek. Keselamatan yang kita sudah peroleh, ada rencana Allah yang agung, yang sangat besar, yang harus kita genapi di hari-hari mendatang. Haleluya. 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 Yang lelah kau kuatkan Bapa. Yesus yang tidak bisa bersuka cita, anugerahkan kasih karunia-Mu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi bisa bersuka cita. Kami memilih suka cita, tetap suka cita. Haleluya. Kami tetap memilih kaya dan kemurahan. Haleluya. Haleluya. Ya Rama Mataka ya sore tokara taka ya rala taka. Ore, ore. Ya rala mataka rala taka rala taka rala. Silakan duduk dulu Bapak Ibu. Pak Pri telah mempersiapkan diri untuk melayani firman Tuhan pada hari ini, tanggal 31 Oktober ya, hari yang terakhir di bulan Oktober 2021. Mas Pri sudah mencoba dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, segenap kekuatan, dengan keberanian melayani firman Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nanti dibaca lagi Bapak Ibu, dibandingkan dengan perjalanan kekristenan kita. Masih ingatkah kita awal tahun ini kita mendapatkan sebuah ayat firman Tuhan? Ya, di sini ada tradisi yang baik. Akhir tahun, awal tahun, akhir tahun 2020, awal tahun 2021, saya mendapatkan firman Amsal pasal 4 ayat 23. Ya. Ayat yang sangat terkenal. Apa? Tentang hati. Ya. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, supaya terpancar aliran-aliran kehidupan. Wah, senang saya dapat ayat itu. Hari pertama, hari kedua tidak ada apa-apa. Tapi dalam perjalanan sampai tanggal 31 itu, yaitu tadi, ada 3 hal yang Tuhan sampaikan. Saya jadi ingat diri saya sendiri. Saya ukur, masih tetapkah dalam proses tanggal 1 Januari sampai hari ini itu
Masihkah hati ini melimpah-limpah dengan sukacita? Atau di kamar terus tidur, menangisi diri sendiri, atau dihiasi dengan menggerutu, dengan marah, dengan jengkel, dengan menoleh ke belakang. Tapi firman pagi ini berkata, tetap bersukacita. Milihnya itu saja, bangun pagi, aku milih sukacita, aku milih syukur, aku milih mencintai Tuhan. Yang kedua tadi, menaburnya itu melebihi kemampuan. Betul. Ya, memberikan menurut kemampuan, tapi melebihi kemampuan, itu kaya dalam kemurahan. Kalau bahasanya Mazmur 126 itu menabur dengan mencucurkan air mata, ya, atau dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih. Yang ketiga, terus terlibat di dalam pelayanan. Itu tadi secara praktisnya. Ya, Mas Pri mungkin agak ragu-ragu, bener apa ora? Ya bener apa ora? Bagi saya betul. Sudah saya catat di sini, saya catat di hati. Nanti yang kedua lebih Mas Pri kendel lagi, Mas Pri kan tidak guyon kan di sini kan? Mas Pri sudah dipercaya oleh Pak Gembala, oleh diaken untuk melayani firman, ya itu sampaikan. Dan itu pesan Bapak Ibu. Ya, itu pesan. Nah, tadi malam saya mendengar sebuah kisah sangat menyedihkan bagi saya ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu era angkatan di zaman sekarang, saya tidak tahu. Sedihnya begini, ada dua pasang suami istri yang ketemu tidak ketemu puluhan tahun. Akhirnya janjian ketemuan, kangen-kangenan. Ya, kan luar biasa tak mesti akan cerita sesuatu dan perjalanan mereka katakanlah sukses semuanya. Mereka berjanji di sebuah tempat untuk makan bersama sambil ngopi bareng. Tentunya kan kalau bahasanya kita ini kan balapan bayari kan begitu saya. Kalau kaitannya dengan firman Tuhan tadi kan, wah aku sudah kaya dengan kemurahan, aku sudah dilimpahi dengan kasih karunia dari Tuhan yang cuma-cuma, dan aku harus melanjutkan kasih karunia itu untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Tetapi dari acara pertemuan itu dari awal sampai akhir, lihat diri-diri, saya tuh sampai kaget, sudah hitung-hitungan ketemu itu, saya tuh sampai terbelalak. Loh, apakah ini manusia pada akhir zaman? Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja? Saya ngomong begitu, yang kelihatan saja, hitung-hitungan. Saya bilang, apakah seperti itu keadaan yang sekarang? Mereka juga merasa tidak kecewa. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam kaya, dalam kemurahan, apapun lah keadaan kita. Bagi saya berita itu sangat menyedihkan. Ya, saya sering ditraktir Pak Roni. Ya kalau makan bersama. Tapi kalau pas dengan yang lain, saya juga berusaha mentraktir yang lain. Itu sebuah gaya hidup, kebiasaan yang baik. Ya, tapi sekali-kali saya tuh ingin pas ditraktir, diajak makan Pak Roni, kepengin mentraktir beliau. Tapi belum pernah kesempatan. Nanti diberi kesempatan ya Pak Roni. Walaupun itu mungkin warung soto ya Mas Tina, kali-kali traktir Pak Roni Mas Tina. Oh, loh saudara, itu praktek kaya dalam kemurahan. Ya Mas Pri, kasih Mas Pri ya. Mas Pri dari jauh, tadi pagi mungkin sulit untuk konsentrasi, tapi nanti yang kedua lebih tenang lagi, lebih indah. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Dan saya berharap firman ini yang saya terima nanti sampai akhir tahun 2021 juga tetap bersukacita. Terus memberi yang terbaik pada hari-hari ini. Sekalipun tadi itu melebihi kemampuan kita, tidak apa-apa. Terlibat pelayanan ibu-ibu bagaimana? Wah Pak Jono, aku tidak bisa nyanyi kok. Ya saudara, ada kekayaan yang Tuhan berikan, yaitu berdoa syafaat. Berdoalah untuk semua yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam perjalanan hidup ini. Ya, Tuhan memberkati, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah Bapak Ibu. Ambil puji-pujian tadi, musiknya tadi dibunyikan. Bapak Ibu terimalah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia yang tidak akan pernah berhenti selama kita masih ada hidup di atas muka bumi ini. Mari kita menggenapi rencana Allah menurut kemampuan kita, bahkan akan melebihi kemampuan kita. Percayalah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah itu, karena engkau adalah ciptaan baru, manusia baru, sudah penuh dengan Roh Kudus.
angkatan yang mengerti panggilan Tuhan, yang diberkati untuk menjadi berkat, bukan angkatan yang egosentris, tetapi angkatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Matius 25, ketika kami bertemu dengan orang telanjang, kami memberi mereka pakaian. Ketika kami ketemu mereka yang lapar, kami memberikan mereka makan. Ketika kami ketemu dengan mereka yang sakit, kami mendoakan kesembuhan. Ketika mereka orang asing, kami memberi mereka tumpangan. Dalam nama Yesus, terjadi atas gereja yang sederhana ini, yang pagi ini menghormati hari Sabat, menjadikan sebagai hari kenikmatan Tuhan, hari yang mulia, hari yang suci, hari yang benar. Maka terimalah kendaraan kemenangan jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Rencana Tuhan atas kita sangat indah. Hari depan penuh pengharapan, hari depan damai sejahtera, milik pusaka Yakub sebagai keturunan Abraham menjadi bagian kita. Bagianmu jemaat yang paling sepuh, yang paling usia yang tertua, sampai yang lebih muda lagi, dewasa muda, youth, anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, menerima segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Melayani, dilayani untuk melayani dalam nama Yesus. Diberkati untuk memberkati, dikasihi untuk mengasihi, diampuni untuk mengampuni. Maka semua dilengkapi dengan kasih karunia. Sekali lagi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami bersyukur. Orang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.